Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sari Studio Ronosari di materi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the sciences of ideas, atau ajaran pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep sistem yang dijadikan asas pendapat, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian tentang ideologi. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Paul Hirsch memberikan pengertian ideologi sebagai relasi sosial, sedangkan Alfred Goldner memberikan pengertian ideologi sebagai proyek nasional. Martin Seligman memberikan pengertian ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jenis-jenis ideologi di dunia, ada berbagai macam jenis-jenis ideologi di dunia yang dapat kita pahami. Marxisme, Leninisme, yang pertama adalah paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi, dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Faham ideologi yang kedua adalah liberalisme. Suatu faham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Jenis ideologi berikutnya adalah sosialisme, suatu faham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Untuk ideologi kapitalisme merupakan suatu faham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa karakteristik kebudayaan global. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Ada beberapa fase yang telah dilewati. Yang pertama, fase embrio. Berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Fase take-off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional.
Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak keluarga negara menjadi tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang kelima, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara. Berakhirnya Perang Dingin dan mulainya konfrontasi ideologi. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur aitisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tantangan ideologi Pancasila antara lain meliputi terorisme dan narkoba. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara terjadi di semua masa pemerintahan presiden, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud dalam mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang terkandung bentuk Pancasila, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan
Pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 garis miring 1978 tentang permasyarakatan. Pada masa Soeharto pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal. Enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mengkauri tantangan terhadap Pancasila memiliki faktor eksternal yang meliputi pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga mereka menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Faktor internal meliputi hal sebagai berikut. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar sebagai berikut. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak manusia, dan semangat persatuan. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.